Ketika Allah perintahkan kita berpuasa, Allah inginkan kita merubah dan menundukkan hawa nafsu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan istri kita adalah orang yang halal, tapi kemudian Allah inginkan kita menahan di siang hari, baru kemudian di malam hari. Menundukkan hawa nafsu, sabar di siang hari. Itulah yang ingin Allah harapkan. Yang kedua, ketika Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, minimal dalam kebaikan diri kita ada tumbuh nilai kedisiplinan. Kedisiplinan yang Allah bentuk mulai dari kita bangun setiap pagi. Bangun untuk makan sahur, itu adalah bagian dari cara Allah untuk mendidik kita menjadi manusia disiplin. Ketika kita sudah mulai bangun di setiap jam 3 pagi, kemudian kita awali dengan tahajud qiyamul lail, kemudian baru makan sahur, itulah yang terus kita bentuk, itulah yang terus kita laksanakan, salah satu bentuk kedisiplinan kita. Kemudian kita lanjutkan ketika bangun, dan kemudian kita bangun untuk mengerjakan atau melaksanakan buka puasa. Di buka puasa pun tadi, ketika belum waktunya azan maghrib, belum waktunya untuk berbuka, apakah kita berani untuk menyantap makanan itu? Lagi-lagi Allah menginginkan kita mampu mendisiplinkan diri kita apa yang sudah Allah atur dalam hidup kita. Ikuti terus penelusurannya. Siraman rohani 7 menit setiap hari jelang buka puasa di bulan Ramadan bersama Ustadz Haji Abdul Yazid SAG. Hanya di YouTube channel Komentar Mas John. Let's check it out, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Komentar Mas John Religi. Komentar Mas John hadir dalam sesi tausiah singkat menantikan berbuka puasa di bulan Ramadan. Baik sahabat Komentar Mas John, mari kita ikuti bersama tausiah singkat bersama Ustadz Haji Abdul Yazid SAG. Kali ini dalam judul Hikmah Ibadah Puasa. Baik, semoga bermanfaat. Semoga kita dapat menyerap ilmunya dan mengamalkan sehingga bermaslahah bagi umat manusia. Selamat menyaksikan. Tafadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat Komentar Mas John yang dirahmati Allah, dasar perintah mengerjakan ibadah puasa adalah berpedoman pada ayat Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Ketika Allah memerintahkan manusia, hambanya untuk melaksanakan ibadah puasa, pasti ada nilai-nilai yang tersembunyi yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Dengan kata lain, ketika Allah mengerjakan sebuah kewajiban, sebuah perintah, Allah mengharapkan ada 2 nilai minimal. Nilai secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala dan nilai secara horizontal, ada hubungannya dengan pribadi orang yang mengerjakan dan kepribadian dia kepada orang lain, berhadapan dengan teman-temannya, keluarganya, dan para sahabatnya. Sahabat Komentar Mas John yang dirahmati Allah, salah satu hikmah dan manfaat ketika kita mengerjakan ibadah puasa yang Allah harapkan ketika kita mengerjakan ibadah puasa itu sendiri adalah apa? Minimal ada sebuah nilai yang terbaik yang muncul, yang tumbuh dari orang yang mengerjakan. Yang pertama adalah nilai-nilai kebaikan,
Dan nilai kebaikan itu bukan hanya untuk dirinya. Bagaimana kebaikan itu dia jelaskan, dia dekatkan hubungannya semakin baik, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub ilallah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia dekat kepada Allah, maka semakin sayangnya Allah kepada dirinya. Semakin dia taat kepada Allah, semakin Allah mencintai dan menjelaskan dan mengabulkan semua permintaannya. Ketaatan dan kedekatan kepada Allah menciptakan sebuah jawaban-jawaban atas permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ada sebuah nilai kebaikan, hubungan baik antara diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua, ada nilai vertikal. Selain vertikal, ada nilai horizontal. Hubungan yang baik bukan hanya kepada Allah, artinya ada penambahan nilai kebaikan dia selain kepada dirinya, juga kepada orang-orang yang ada sekitarnya. Kepada diri orang tersebut, hikmah dari mengerjakan ibadah puasa minimal tumbuh nilai kesabaran. Coba bayangkan ketika sudah waktunya berbuka, semua sajian makan sudah disiapkan. Minuman yang lezat-lezat, minuman yang enak, minuman yang menyegarkan sudah ada di hadapan kita. Makanan sudah siap, makanan yang nikmat, makanan yang lezat, minuman yang menyegarkan. Kalau belum waktunya, apakah kita berani untuk menyantapnya? Kesabaran untuk menghadapi ujian di hadapan kita, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harapan Allah, membentuk kesabaran jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah ujian yang Allah berikan kepada kita. Bukan hanya itu, kesabaran bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Ketika Allah perintahkan kita berpuasa, Allah inginkan kita merubah dan menundukkan hawa nafsu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan istri kita adalah orang yang halal, tapi kemudian Allah inginkan kita menahan di siang hari, baru kemudian di malam hari. Menundukkan hawa nafsu, sabar di siang hari. Itulah yang ingin Allah harapkan. Yang kedua, ketika Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, minimal dalam kebaikan diri kita ada tumbuh nilai kedisiplinan. Kedisiplinan yang Allah bentuk mulai dari kita bangun setiap pagi. Bangun untuk makan sahur, itu adalah bagian dari cara Allah untuk mendidik kita menjadi manusia disiplin. Ketika kita sudah mulai bangun di setiap jam 3 pagi, kemudian kita awali dengan tahajud qiyamul lail, kemudian baru makan sahur, itulah yang terus kita bentuk, itulah yang terus kita laksanakan, salah satu bentuk kedisiplinan kita. Kemudian kita lanjutkan ketika bangun, dan kemudian kita bangun untuk mengerjakan atau melaksanakan buka puasa. Di buka puasa pun tadi, ketika belum waktunya azan maghrib, belum waktunya untuk berbuka, apakah kita berani untuk menyantap makanan itu? Lagi-lagi Allah menginginkan kita mampu mendisiplinkan diri kita apa yang sudah Allah atur dalam hidup kita. Sahabat komentar Masjid yang dirahmati Allah, sabar dan kedisiplinan itulah bagian dari cara Allah mengatur dan mengajarkan kita agar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tambahkan lagi, bukan hanya itu, Allah mengajak kita, mengatur kita, mendidik kita agar kita secara otomatis menjadi makhluk yang istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam menuntut kebaikan-kebaikan itu agar kita tidak terlepas, tidak terlengahkan dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah puasa yang ketiga yang kata Rasulullah, sumu tashihu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Para ahli menjelaskan kenapa kemudian kita diperintahkan untuk berpuasa 1 bulan penuh. Ilmu kedokteran dan para ahli menjelaskan bahwa ternyata perut ini, lambung ini butuh waktu istirahat. Bayangkan 360 hari selama setahun kita digunakan perut kita ini untuk selalu memakan, konsumsi, makan. Kapan istirahatnya? Maka Allah perintahkan kita untuk berpuasa Ramadan. Bagian dari cara Allah mengistirahatkan anggota tubuh ini agar bisa istirahat sejenak.
Tidak panjang, enggak full 1 bulan penuh, tapi hanya di waktu siang Allah perintahkan kita untuk menahan tidak makan, tidak minum. Itulah cara Allah untuk menyehatkan, memberikan jasmani ini semakin sehat dengan berpuasa. Maka kata Rasulullah, sumu tasihu, maka berpuasalah kalian, kalian akan sehat. Sabar, disiplin, istiqomah menjadi jasmani yang kuat dan sehat. Itulah bagian dari hikmah melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ketika kita mengerjakannya di waktu sisa yang terbaik, mudah-mudahan Allah berikan kita sebaik-baiknya imbalan puasa Ramadan kita, dan insya Allah Allah jadikan kita makhluk yang mampu menahan kesabaran, mampu menjadi manusia yang disiplin, mampu menjadi orang yang istiqomah dan sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan puasa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuka puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Komentar Ramadan, al ilmu bila amalin kasajarin. Ilmu itu bila tidak diamalkan bagikan pohon yang tidak berbuah. Maka balighul ani walau ayah. Sampaikanlah ilmumu kepada sesamamu walaupun kamu bisa hanya 1 ayat. Demikianlah kajian singkat bulan Ramadan bersama Ustadz Haji Abdul Yazid SAG. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, subscribe, serta bagikan kepada teman, sahabat, dan sanak saudara Anda demi dakwah dan demi berkembangnya channel kami sebagai ajang siar agama. Sekian, selamat menantikan waktu berbuka. Sampai jumpa. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.